Sayang, apa kau melihat BR-ku? Tanya JJ kepada Sander yang tengah membaca buku di atas tempat tidur. JJ sibuk mencari benda itu di setiap sudut kamarnya. Sedangkan yang ditanya hanya mengangkat kedua bahunya cuek, sambil melirik BR asteris berwarna merah yang teronggok di bawah meja rias dan melanjutkan membaca bukunya lagi. "Dad, bukankah kau yang melemparkan braku?" Kesal JJ. Sudah 1 minggu mereka ada di pulau pribadi itu dan kegiatan mereka hanya bercinta, makan, tidur, dan begitu seterusnya membuat JJ menahan kesal tapi juga tidak dapat menolak, karena sentuhan nakal dari suaminya itu sudah membuat candu untuknya. "Memang, tapi aku tidak tahu melemparnya kemana." "Kau tidak memerlukan beda itu. Lagian aku suka melihat mereka bergelantungan seperti itu," ucap Sander tanpa dosa, sambil melihat tampilan istrinya yang memakai baju saringan tahu dan hanya memakai G-string. "Dad." Suaminya benar-benar sangat mesum. "Apa? Untuk apa kau memakai benda mengesalkan itu? Membuatku susah saja," ucap Sander dengan nada kesal, karena masih mengingat saat akan membuka pengait bukit kembar itu, ia kesusahan dan setelah dapat dilemparkannya ke sembarang arah. "Ayolah Dad. Di mana kau menyembunyikannya? Aku membutuhkannya dan hanya itu braku yang tersisa, lainnya sudah kau sobek." JJ menatap Sander kesal sambil berkacak pinggang. "Ceka. Kemari." Sander menepuk ruang kosong di sampingnya dan JJ pun menurut dan merebahkan dirinya di samping Sander. Serak. Sander dengan cepat menindih tubuh istrinya dan segera mengoyak baju haram itu. "Dad, apa yang kau lakukan? Tentu saja meminta jatahku." "Hih. Apa 1 hari 5 ronde belum cukup untukmu? Tidak akan pernah cukup karena kamu itu adalah canduku." Sander menyesap bibir mungil JJ dengan lembut. Setelah hampir 1 jam akhirnya keduanya mencapai puncak bersama-sama, dan peluh membanjiri tubuh keduanya, sedangkan Sander sudah tumbang di atas tubuh istri kecilnya. "Terima kasih sayang, terima kasih." Seperti biasa setelah selesai percintaannya, Sander selalu mengucapkan terima kasih dan menciumi seluruh wajah istrinya dengan sayang. Sedangkan JJ sudah terkapar lemas tak berdaya akibat digempur habis-habisan oleh suaminya. Sander meraih gagang telepon yang ada di atas meja nakas dan menghubungi penjaga villa untuk membelikan pakaian untuk istrinya. Penjaga villa hanya datang saat membersihkan villa pada pagi hari. Jika pekerjaannya sudah selesai, penjaga villa itu kembali ke rumah yang ada di belakang villa tersebut. Melihat istrinya sudah lemas, Sander pun menggendong tubuh istrinya ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari sisa kegiatan panas mereka. Setelah keduanya membersihkan diri, Sander dengan telaten memakaikan baju ke tubuh istrinya. Baju yang baru beberapa saat yang lalu diantarkan oleh penjaga villa. "Kau adalah wanita pertama yang aku perlakukan lembut seperti ini," ucapnya narsis. "Masa?" Sander mengangguk. "Lalu mominya Raya?" tanya JJ penasaran sambil melihat pantulan Sander yang ada di cermin sambil menyisir rambutnya. "Hubunganku dengan mendiang istriku tidak pernah baik. Kami menikah karena dijodohkan dan tidak ada cinta di antara kami," ucap Sander, pikirannya melayang mengingat kejadian 20 tahun yang lalu. "Maaf. Hadirnya Raya juga karena kecelakaan karena saat itu aku mabuk berat dan berakhir menyentuh dirinya," jelas Sander. "Dad, apa Raya tahu?" Sander mengangguk lalu tersenyum. JJ tidak menyangka jika masa lalu suaminya begitu memprihatinkan. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Di balik sifat barbarnya, Raya adalah gadis yang rapuh. Walaupun aku melimpahkan kasih sayangku untuk dia, tapi tetap saja ia kekurangan kasih sayang seorang ibu. Dulu dia selalu murung dan suka menyendiri, tapi saat bertemu denganmu,
Dia menjadi gadis yang ceria dan saat itulah aku memutuskan untuk menyuruhmu tinggal bersama kami. Hani, terima kasih sudah hadir di kehidupan kami dan memberi kebahagiaan untuk kami. Kau adalah wanita pertama yang sangat aku cintai, ucap Sander menatap wajah JJ dengan lembut. I love you. I love you too, Dad. Kemudian bibir mereka saling bertaut. Saling melumat lembut menyalurkan rasa kasih sayang dan cinta. Jangan pernah tinggalkan kami, pinta Sander setelah melepas pagutannya. Sander menyatukan keningnya dengan JJ. Tidak akan pernah, karena kau adalah pria pertama dan terakhirku, ucap JJ sambil mengelus rahang tegas yang ditumbuhi bulu-bulu kasar itu. Terima kasih, Sander mengecup kening JJ dengan begitu dalam. Tidak cukup terima kasih. Aku membutuhkan liburan. Ketus JJ. Kau merusak suasana, gerutu Sander. Karena baru saja ia bersikap sedikit romantis. Ayolah beri aku libur beberapa hari untuk tidak mengasah pedangmu itu, mohon JJ dengan wajah dibuat seimut mungkin, agar suaminya itu luluh. Baik-baik. Hanya 1 hari, ucap Sander karena tak kuasa melihat wajah imut istrinya itu. 2 hari. 1 atau tidak sama sekali, tegas Sander. Baiklah, JJ mengerucutkan bibirnya sebal. Mau tak mau akhirnya ia mengiyakan. Lumayan kan mengistirahatkan diri sejenak dari serangan pedang panjang. Kap. Sander mengecup bibir JJ yang tengah mengerucut. Dedi, bukankah sudah pernah aku bilang, jangan pernah mengerucutkan bibirmu di depanku, Sander mengingatkan. Cari kesempatan dalam kesempitan, cibir JJ. Dan itulah aku, jawab Sander dengan bangga. Hei, sejak kapan Dedi menjadi narsis seperti ini, JJ terkekeh. Di mana sifat arogan dan dingin pria ini dulu? Sejak aku menjadi budak cintamu, jawab Sander, membuat JJ tergelak. Ah, adek meleleh bang, ledek JJ sambil menggoyangkan dadanya, membuat Sander tertawa terbahak karena melihat tingkah istrinya yang sangat lucu dan menggemaskan. Jangan tunjukkan tingkah manismu itu di depan orang lain. Paham? Ucap Sander terdengar mengancam. Baiklah tuan budak cinta, ledek JJ sambil tertawa lalu segera melarikan diri. Sebelum suaminya itu menerkamnya kembali. Siang hari di kediaman keluarga Clark. Oma Irene dan Raya tengah memperhatikan tas yang baru diterimanya. Hanya tas aja loh ya, enggak sama badaknya karena badaknya udah dikandangin. Oma, tasnya bagus sekali, puji Raya. Tentu saja bagus, ini tuh edisi terbatas hanya ada 2 di dunia, jawab Oma Irene dengan bangga. Wah, pasti harganya sangat mahal. Raya bersorak heboh sambil bertepuk tangan. Oma tidak membelinya tapi Oma mendapatkannya dengan gratis. Gratis? Oma Irene mengangguk. Dari mana? Tentu saja dari dedimu, hai. Apa yang Oma lakukan sehingga Dedi bisa berbaik hati membelikan tas super mewah ini? Menyenangkan hatinya, karena Oma memberi edukasi untuk JJ, cara memuaskan suami. Jawab Oma sambil tertawa geli. Raya juga mau dong Oma diberi edukasi, ucap Raya dengan nada memohon. Uing. Oma Irene menonyor kepala Raya. Bicara lagi. Oma sumpal mulutmu. Oma Irene kesal saat mendengar ucapan cucunya. Ih, Oma. Kan sebentar lagi aku juga akan menikah, Raya cemberut sambil mengusap keningnya. Masih lama. Justru karena masih lama, aku bisa mempelajarinya dan mempraktekkan dengan Om Devan, ucap Raya, membuat Oma Irene darahnya mendidih. Raya. Oma Irene meneriaki Raya yang sudah kabur. Astaga. Nyidam apa ibunya dulu sampai-sampai anaknya seperti itu, gumam Oma Irene kesal dengan tingkah cucunya sambil mengelus dadanya.
Sedangkan Raya sudah tertawa terpingkal sambil menuju garasi mobil, lalu menaiki mobil mewahnya dan mengendarainya menuju kantor dedinya. "Kenapa aku jadi merindukan om mesumku itu?" Raya bersemu merah sambil mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu. Setelah sampai di Holytron Group, Raya segera masuk ke dalam perusahaan tersebut. Banyak karyawan yang menyapanya dengan sopan. "Maaf Nona, Tuan Devan sedang ada tamu," ucap sekretaris Devan terlihat gugup. "Cewek atau cowok?" tanya Raya dengan anda mengintimidasi dan memberi tatapan tajam, membuat sekretaris Devan ketakutan. "Astaga, Bapak sama anak sama aja, suka bikin jantung mau copot." Batin sekretaris wanita itu takut. "Wah wanita Nona," jawabnya. Membuat Raya segera memasuki ruangan Devan. Selamat," gumam sekretaris itu dan bisa bernafas lega karena Raya sudah pergi dari hadapannya. Tanpa mengetuk pintu, Raya langsung memasuki ruangan Devan dan benar saja ternyata di dalam ruangan itu, Devan yang tengah duduk di kursi kebesarannya sedang digoda oleh seorang wanita seksi dengan pakaian kurang bahan. Tapi Devan terlihat cuek dan memandang wanita itu dengan jijik. Keduanya terkejut, terutama Devan yang sangat syok saat melihat calon istrinya tiba-tiba ada di sana. Devan takut jika Raya salah paham. "Wow," Raya berdecak kesal. Baru saja bertunangan dengan Devan tapi sudah ada uget-uget pengganggu. "Dasar tidak sopan," maki wanita itu yang berdandan tebal dan menor, lantaran kesal saat ada seorang gadis memasuki ruangan Devan tanpa mengetuk pintu. Wanita itu pikir jika Raya adalah salah satu karyawan di sana. Raya berjalan angkuh lalu menghampiri Devan dan duduk di pangkuan tunangannya. Devan awalnya terkejut tapi ia tahu jika Raya sedang kesal dan akan membalas si uget-uget itu. "Devan sayang, kenapa kamu diam saja?" ucap wanita itu kesal dan ingin menarik tangan Raya, tapi dengan cepat Raya menepis tangan wanita itu dengan kasar. "Seksi, kenapa kamu diam? Apa kamu tidak dengar jika aku dimaki oleh uget-uget itu?" ucap Raya dengan nada terdengar manja sambil mengelus rahang Devan yang ditumbuhi bulu-bulu halus. "Hei, gadis kecil. Ternyata kamu murahan sekali ya. Beraninya kamu menggoda kekasihku." "Aku wanita itu jika Devan adalah kekasihnya." "Kamu selingkuh?" tanya Raya dengan nada kesal dibuat-buat. "Tentu saja tidak," jawab Devan lalu mengecup bibir Raya yang sejak tadi menggoda. Melihat Devan yang mencium bibir Raya di depan matanya, wanita itu kesal dan menarik Raya hingga hampir jatuh tersungkur dan hampir saja kepalanya terbentur lantai jika ia tidak menyeimbangkan badannya. Tapi dengan cepat Raya bangkit dan menatap tajam wanita uget-uget itu. "Cih, dasar murahan. Karyawan tidak tahu diri. Apa begini sikapmu terhadap atasanmu?" maki wanita itu sambil menunjuk wajah Raya. "Hah, murahan? Bukankah sebaliknya?" "Tante." Raya menepis tangan wanita itu kasar dan menekan kata tante. "Sialan kau gadis murahan. Devan, seharusnya kau memecat gadis sialan ini," ucapnya kesal, karena tidak terima dipanggil tante. "Kenapa aku harus memecatnya?" tanya Devan santai, lalu menghampiri Raya dengan wajah yang terlihat cemas. "Kau tidak apa-apa?" tanya Devan sambil membolak-balikan badan Raya, memastikan jika kekasihnya tidak terluka. "Tidak," ketus Raya. "Siapa namamu?" tanya Raya dengan nada angkuh dan ia mengambil ponselnya dari dalam tasnya. "Clara, anak dari seorang pebisnis sukses dan ayahku bekerja sama dengan Holytron Group," ucapnya menyombongkan diri. "Apa benar begitu, sayang?" Raya mentap tajam Devan dan menekan kata, "sayang." "Iya sayang," jawab Devan. "Putuskan kerjasamanya dengan perusahaan ayahnya dan tarik semua saham kita," tegas Raya.
Dan Devan menuruti perintah dari calon istrinya itu. Walaupun Raya tidak mempunyai jabatan di Holy Throne Group, tapi Raya juga mempunyai kekuasaan karena ia adalah pewaris selanjutnya dari perusahaan raksasa itu. "Hei, kau pikir siapa dirimu?" teriak Clara dan memandang remeh Raya. "Raya Farasya Clark. Ingat itu tante. Kau bukan tandinganku," ucap Raya menatap sinis Clara. Apa? Wajah Clara sudah pucat pasi. Selama ini ia hanya mendengar nama Raya tapi ia tidak pernah bertatap muka. "Nona, maafkan saya," Clara memohon maaf dan membungkukkan badannya berulang kali. "Cih, terlambat. Dalam hitungan menit perusahaan ayahmu bangkrut," ucap Raya dingin. "Nona, tolong belas kasihannya," masih memohon. "Oh, kau mengemis kasihan kepadaku? Lalu di mana keberanianmu tadi saat kau memakiku?" tanya Raya dengan nada sinis. Dan Clara hanya bisa menunduk dan meratapi kebodohannya. "Apa kau tahu jika yang kau goda adalah calon suamiku?" tanya Raya dan membuat Clara membeku di tempat. Devan hanya memperhatikan Raya saat membasmi uget-uget dan pria itu sangat takjub dengan sikap tegas Raya. "Maaf Nona, maaf." Tak berselang lama ponsel Clara berdering dan ia mengangkatnya. "Apa? Tidak mungkin," pekik Clara saat menerima telepon tersebut. Benar adanya perusahaan ayahnya bangkrut dan lebih parah, ayahnya sampai masuk ke rumah sakit karena syok dan semua ini karena ulahnya. Clara menangis sesegukan dan air matanya membajiri wajahnya. Alhasil makeup tebalnya jadi belebotan karena terkena air matanya. Devan dan Raya menatap wanita itu meringis kasihan. "Lap wajahmu itu," Raya memberikan beberapa lembar tisu basah untuk Clara. "Lain kali berdandanlah yang benar. Lihat wajahmu itu seperti badut dan apalagi bibimu itu seperti ikan koi," ucap Raya dengan mulut pedasnya. Dan Clara semakin terisak sambil mengelap wajahnya. Jadi wanita itu harus bisa menjaga harga diri dan pakai pakaian yang benar. "Lihat dadamu saja menyembul keluar begitu dan kau seperti wanita yang mengobrol harga diri," ucap Raya semakin pedas. "Dan lain kali jangan memandang rendah orang lain. Kita semua sama, hanya saja nasib baik dan buruk saja yang membedakan." Kali ini Devan yang berucap. "Maaf," lirih Clara menyadari kesalahannya. "Suruh ayahmu menemui dediku. Karena semua keputusan ada di tangan beliau," ucap Raya dengan tegas. "Terima kasih Nona Tuan," dan diangguki Raya. Kemudian Clara segera pergi dari sana dengan perasaan yang bercampur aduk. Kini tinggallah Devan dan Raya yang ada di dalam ruangan itu. "Apa? Enggak usah pegang-pegang," seru Raya sambil menyentakkan tangan Devan yang ada di pinggangnya. "Ayolah sayang. Aku tidak bersalah sama sekali," ucap Devan. "Cuci mata Om. Karena Om udah berani melihat pepaya gantung yang mau jatuh itu." Raya langsung menyeret Devan ke toilet yang ada di ruangan itu. "Pepaya gantung?" beo Devan. Walau begitu pria itu tetap menuruti Raya. "Pakai tanya lagi," ketus Raya. Ia merasa kesal karena Devan menatap pepaya gantung milik wanita lain. "Ya jangan salahkan akulah," jawab Devan tidak mau kalah, sambil mengelap wajahnya dengan handuk kecil yang diberikan Raya. "Puas. Mataku sekarang sudah bersih dan suci," ucap Devan sewot. "Puas. Puas banget malahan," jawab Raya tak kalah sewot. "Hei, mau kemana?" teriak Devan saat melihat Raya ingin pergi dari ruangannya. "Pulang." "Loh kok pulang?" tanya Devan lalu mendekati Raya dan menutup kembali pintu yang sudah terbuka lalu menguncinya. Bahkan kuncinya ia ambil dan dimasukkan ke kantong celananya. "Mana kuncinya? Aku mau pulang."
Raya kesal sambil menghentakkan kedua kakinya kesal. Kenapa kau marah-marah? Aku tidak bersalah. Devan menarik tangan Raya dan mendekap gadis kecilnya itu dengan erat. Kamu pikir aja sendiri. Ngapain kamu berduaan sama uget-uget gatel itu? Kesal Raya masih dalam dekapan Devan. Oh, jadi kamu cemburu? Devan terkekeh. Ceka. Pikir aja sendiri, kesal Raya, lalu menginjak kaki Devan dengan heelsnya, membuat pria itu memekik kesakitan lalu melepas pelukannya. Oh, kau tega sekali sama calon suamimu sendiri. Devan mengibaskan salah satu kakinya yang terasa ngilu. Masih mending bukan golokmu yang aku tendang. Kesal Raya. Devan secara spontan mengapit kedua pahanya dan sambil meringis ngilu, membayangkan jika hal itu terjadi. Jika kau menendang golokku, kau akan kehilangan masa depanmu dan kau tidak akan merasakan enak-enak, ucap Devan membuat Raya melotot sebal. Benar-benar pria mesum. Batin Raya kesal. Mudah. Aku akan mencari pria lain yang mempunyai golok yang lebih besar dan panjang daripada punyamu, kesal Raya, sambil merentangkan kedua tangannya. Devan memijit pelipisnya, singa betinanya tengah mengamuk karena cemburu. Dan kau tidak akan pernah mendapatkannya, karena golokku tidak ada tandingannya dan limited edition. Jawab Devan menyeringai dan berhasil membuat Raya melongo. Yang benar saja limited edition. Terserahlah. Sini kuncinya, aku mau pulang. Raya menengadahkan tangannya dengan malas ke arah Devan. Tidak. Sebelum kau mendengar penjelasanku, ucap Devan lalu dengan cepat menggendong Raya seperti koala. Raya dengan spontan mengalungkan kedua tangannya di leher Devan dan juga kedua kakinya mengapit pinggang Devan dengan erat. Kemudian Devan mendudukkan dirinya dan otomatis Raya menjadi duduk di pangkuannya. Raya menatap om mesumnya itu dengan malas. Tatap aku dengan benar. Devan mengapit dagu dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, lalu menatap kedua bola mata indah berwarna abu milik kekasihnya itu. Dengarkan penjelasanku. Clara datang mewakili ayahnya untuk membahas proyek yang sedang berjalan. Ya, dia memang sudah lama menyukaiku dan selalu menggodaku, tapi percayalah aku tidak pernah tertarik dengannya, bahkan menatapnya saja aku jijik, ucap Devan berkata sejujurnya. Cih, kau bahkan mengingat namanya. Devan memijat pelipisnya lantaran pusing jika menghadapi Raya seperti ini. Maksudku uget-uget gatel itu, ralat Devan. Aku tidak pernah tertarik padanya walaupun telanjang sekalipun di hadapanku, ucap Devan, membuat Raya menyipitkan matanya. Benarkah? Tapi kau tadi menatap pepaya gantungnya sampai liurmu ingin menetes, ketus Raya. Devan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tuh kan kau saja sampai tidak bisa menjawab. Kap. Devan dengan kilat menyambar bibir berwarna ceri itu. Beradu argumen dengan Raya tidak akan ada habisnya, maka cara inilah untuk membuat Raya bungkam. Dan benar saja Raya sudah menjadi jinak dan membalas setiap pagutan yang diberikan oleh Devan. Mereka berdua bahkan melupakan pesan dari Sander jika tidak boleh cium-cium sebelum sah. Masa bodoh lah, pikir Raya. Karena dedinya saja belum sah sudah sering nyosor JJ. Salah siapa coba? Yang jelas salah semuanya karena iman mereka begitu tipis setipis sehelai benang. Devan mengelap bibir Raya yang basah, setelah melepaskan pagutannya lalu membenarkan kaos Raya yang sudah tersibak ke atas. Ingat ini dan ini semua milikku. Awas saja jika kau berani menatap wanita lain. Ancam Raya sambil menunjuk mata, pipi, bibir, perut, dada dan bagian bawah milik Devan. Devan terkekeh pelan sambil merapikan rambut Raya yang berantakan karena ulahnya. Ya, aku akan menjaga semua milikmu Tuan Putri, ucap Devan, mengecup bibir Raya sekilas membuat Raya tersenyum malu-malu embek.
Aku suka jika kau cemburu, itu artinya kau sangat mencintaiku, bukan? Tanya Devan dengan senyuman tengilnya. Tidak usah tanya, kau pasti sudah tahu jawabannya, ketus Raya. Masih malu untuk mengakui perasaannya, membuat Devan terkekeh pelan. Aduh, rasanya sesak sekali, kesal Devan sambil menekan pinggul Raya. Dasar mesum. Raya memukul tangan Devan dengan keras, saat merasakan benjolan di bawah bokongnya. Yang dimesumin juga mau, ucap Devan tak mau kalah. Jika Dedi tahu kelalakuanmu, pasti lehermu akan dipatahkan olehnya, ucap Raya. Aku tidak peduli, salah siapa putrinya selalu menggodaku, ucap Devan sambil mengerling nakal. Hei, sejak kapan aku menggodamu? Bukankah terbalik? Raya tidak terima dengan ucapan Devan. Baru saja baikan tapi keduanya sudah berdebat lagi. Tidak terbayangkan jika mereka menikah nanti pasti rumah tangganya akan heboh setiap hari. Ceka, mana kuncinya? Aku malas berdekatan denganmu. Ambil sendiri jika kau berani, tantang Devan. Oh, kau menantangku ya? Raya menyeringai licik dan tangannya memasuki kantong celana Devan di mana kunci itu berada. Oh astaga, tangan suciku, pekik Raya saat tanpa sengaja memegang beda keramat itu. Aku tidak merasakannya, batin Raya. Dapat. Raya dengan cepat mengambil kunci itu dan segera beranjak dari pangkuan Devan, dan segera berlari lalu segera membuka pintu itu. Raya, kau harus bertanggung jawab, kesal Devan. I'm sorry omku sayang, Raya, segera keluar dari ruangan Devan sebelum ia diterkam oleh singa itu. Dasar gadis kecil. Bersolo karir lagi, ucap Devan sambil berjalan ke arah toilet. Sedangkan Raya yang sudah di dalam mobilnya, melihat tangannya yang baru saja menyentuh golok sakti itu. Rasanya kenyal-kenyal tapi keras gimana gitu.